Hotman Paris mengungkapkan strateginya membela Irjen Pol Teddy Minahasa dalam kasus pengedaran narkoba. Sebagai pengacara kondang, Hotman mengaku memiliki dua strategi. Seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara, bahwa memang surat dakwaan batal demi hukum, harus diulangi lagi kalau mau, ya. Dan itu nanti itu strategi yang kita terapkan dan jangan lupa ini kasus sampai banding, kasasi, PK, dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak. Namun khusus dalam perkara ini, Hotman lebih mengedepankan strategi dari aspek hukum formal. Sebab Hotman menilai ada banyak pelanggaran hukum acara dalam perkara ini. Dia mencontohkan adanya tuduhan penukaran sebagian barang bukti sabu dengan tawas bagi kliennya, Teddy Minahasa. Akan tetapi tidak ada satupun saksi pemusnahan barang bukti yang dimintai keterangan mengenai penukaran tersebut. Padahal keterangan saksi terkait penukaran itu bersifat penting untuk dibuatkan berita acara penyidikan atau BAP. Sebagai informasi, Irjen Teddy Minahasa merupakan satu di antara 7 terdakwa dalam perkara pengedaran narkoba ini. Dalam perkara ini, para terdakwa dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jeratan pasal itu karena perbuatan mengedarkan narkoba berupa 5 kg sabu. 5 kg sabu itu berasal dari barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi dengan berat kotor 41,3 kg. Irjen Teddy Minahasa yang kala itu menjabat Kapolda Sumatera Barat diduga meminta AKBP Dodi Prawiranegara Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti tersebut. Pada 20 Mei 2022 saat dia dan Dodi menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi oleh Dodi. Ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Dodi dengan menyuruh orang kepercayaannya, Samsul Ma'arif alias Arif. Kemudian Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu. Permintaan itu disampaikan kepada Linda Puji Astuti alias Anita Cepu sebagai bandar narkoba. Dari komunikasi Teddy dengan Anita, diperoleh kesepakatan bahwa transaksi sabu akan dilakukan di Jakarta. Kemudian Teddy meminta Dodi untuk bertransaksi dengan Linda. Setelah memperoleh sabu dari Dodi melalui Arif, Linda pun menyerahkan sabu tersebut ke mantan Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priuk Kompol Kasranto. Lalu Kompol Kasranto menyerahkan ke Aibtu Janto Parluhutan Situmorang yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar. Itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Betul gak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak dibukakan tidak ditanyakan pada saksi. Padahal itulah adalah kunci pokok bahwa untuk untuk penyerahan narkoba 3 Oktober dan sebagainya, Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui bahwa termasuk saksi ahli sudah saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut, dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan, juga ahli pidana dari JPU yaitu Dr. Eva juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja dulu sementara.